Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini adalah masuk ke pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini Bapak akan membahas tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Diketahui bahwa ada hadis yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di satu majelis taklim yang dimana ada seorang sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan suatu ketika kedatangan seorang tamu yang ingin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah iman, Islam, dan ihsan. Dan Rasul pun menjelaskan tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iman adalah iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab suci, iman kepada qadar. Dan sang tamu tersebut tetap masih bertanya terkait Islam sampai seterusnya, yaitu tentang masalah ihsan, yang artinya antara iman, Islam, dan ihsan merupakan satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Yang jelas dalam surat An-Nas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan katakanlah, hai manusia, hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikin nas, kepada rajanya manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahin nas, sehingga sampai titik akhir adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pertemuan 4 ini, poin A yaitu konsep dan urgensi Islam, iman dan Islam dalam membentuk insan kamil itu seperti apa. Membentuk seorang manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terbentuknya iman, terbentuknya Islam, dan ihsan di dalam pribadi manusia itu sendiri. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan, ketentuan ibadah, sampai ketentuan muamalah atau syariat, yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat, proses berbentuk ya kata hati, sehingga iman, Islam, dan ihsan itu bisa terintegrasi dalam diri manusia itu sendiri. Di sini
dikatakan bahwa bagaimana sih manusia itu menjadi insan kamil, insan yang sempurna, sehingga iman, Islam, dan ihsan itu bisa disatupadukan dalam diri manusia itu sendiri, sehingga dia mempunyai rasa takut, rasa malu, dia memiliki rasa tanggung jawab, sehingga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tekun, semakin rajin dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana insan kamil itu adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dia tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut ma'rifatullah, di mana wujud kita sebagai manusia dapat memberikan karakter kita sesuai dengan Asmaul Husna, sesuai dengan apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengetahuan kita dapat membentuk ma'rifatullah, cinta kepada Allah, kenal kepada Allah, sehingga kita menjadi seorang insan yang kamil, insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan dalam perkataan Ibnu Arabi, memandang insan kamil itu sebagai wadah tazali Tuhan yang paripurna. Pandangan demikian didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas, yaitu wujud mutlak yang bebas dari segenap pemikiran, hubungan, arah, dan waktu. Ia adalah esensi murni, tidak bernama, tidak bersifat, dan tidak mempunyai relasi dengan sesuatu. Kemudian wujud mutlak itu bertajali secara sempurna pada alam semesta yang serba ganda ini, sehingga tajali tersebut terjadi bersamaan dengan penciptaan alam yang dilakukan oleh Tuhan dengan kodratnya dia tidak ada menjadi ada. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Itu tingkatan insan kamil untuk mencapai ma'rifatullah. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, yang dimana artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan itu dari beberapa sifat-sifat Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tingkatan ini pun terbagi atas 3 tingkatan,
dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jilli, di mana pertama ada tingkat pemula atau al-bidayah, kedua tingkat menengah atau wasud, yang ketiga tingkat terakhir al-khitam. Di mana tingkat al-bidayah ini adalah di mana insan kami ini mulai merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Rasa sayang, rasa cinta, rasa sabar, memiliki rasa sopan santun, memiliki kearifan, memiliki rasa kebijaksanaan, sehingga terbentuk dalam karakter diri manusia itu sendiri, sehingga kita menjadi seorang insan kamil. Itu bagian pemula. Yang kedua al-tawassut, di mana kelihatannya insan kamil sebagai orbit keharusan sifat manusia terkait dengan realitas kasih Tuhan, di mana insan kamil ini memiliki tingkat pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Artinya tingkat tawassut ini insan kami sudah mampu membuka mata batinnya untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tingkat terakhir, yaitu al-khitam. Mereka ini dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh dan mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Tentunya tingkat terakhir ini dimiliki oleh para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tajam dan sudah terbentuk dalam dirinya, sehingga bisa dikatakan sebagai manusia insan kamil. Nah, proses tentu ada proses bagaimana kita bisa melakukan proses munculnya insan kamil seperti apa. Ada beberapa tahap. Tahap tajalli yang tadi katakan. Yang kedua tahap maqamat, yaitu peningkat-peningkat kerohanian yang dicapai seorang manusia sampai pada kesadaran tertinggi yang terdapat pada insan kamil, artinya ma'rifatullah, cinta kepada Allah, dan menjauhkan dirinya dari hal-hal keduniaan, sehingga keduniaan bagi dirinya merupakan hal yang tidak begitu penting untuk dia peroleh atau dia kejar untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dikatakan insan kamil ini ketika memiliki iman, Islam dan ihsan itu adalah proses ma'rifatullah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini katakan juga ada beberapa hal, dan di mana ada tingkatan yang paling tertinggi, ada tingkatan maqamat, di mana tingkatan maqamat adalah perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya, sehingga para sufi ini mencari cintanya Tuhan, mencari sayangnya Tuhan, sehingga untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi itu pasti akan dijauhkan dari kehidupan mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki iman, memiliki Islam sebagai agama yang kita anut sekarang, dan menjadi seorang ihsan yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat pada pertemuan ini. Selagi semoga apa yang Bapak sampaikan mohon diperhatikan baik-baik dan ambil hikmah dari itu semua. Semoga itu termasuk orang-orang
yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.